Diperdengarkan di telinga kita 5 kali dalam sehari, setiap pergantian waktu. Dan dahsyatnya, setiap tempat itu bisa berbeda waktu. Ini geser dikit ke Pamulang, beda sekian menit. Beda sekian menit. Saya riset ternyata sedunia ini gak pernah berhenti adzan 24 jam. Itulah hikmahnya. Satu-satunya lafaz di muka bumi yang diperdengarkan di telinga dan tidak berhenti 24 jam cuma adzan. Siapa yang bisa buat itu? Ini menandakan Islam itu bukan agama rekayasa. Kalau bukan pencipta kita yang membuat pedoman, mustahil bisa ada seperti itu. Nah, pertanyaannya gini, hayya 'alal falah. Nah, cara mendengarnya, dengar sebagai rahmat, kasih sayang, bukan sebagai beban. Jadi kalau Anda menerima panggilan itu sebagai beban, yang lahir itu akhirnya responnya respon kecewa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadi kan ya Allah baru zuhur, kenapa sekarang udah azan lagi? Gak enak keterimanya. Tapi kalau kita terimanya dengan kata ini sayang, hayya 'alal falah. Kau udah bahagia belum? Belum ya Allah, datang sini. Bukankah kau yakin aku yang punya kebahagiaan? Bukankah kau iman aku yang punya kesuksesan? Datang sujud minta. Orang dulu minta saya kasih. Kenapa kamu nggak datang, nggak minta? Makanya dulu kalau dengar adzan, Allahu Akbar, semua langsung gemetar. Ya, langsung gemetar. Sami'na wa ata'na, kami siap ya Allah. Datang patuh, dia siap-siap. Sami'na wa ata'na, wa qalu sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu ada di Quran surah 2 ayat 285. Itulah sebabnya dia menjadi rangkaian ayat yang kalau dibaca kemudian berdoa, doanya cepat terkabul. Quran surah 2 ayat 284, 285, 286. Itu kalau kita bacakan awali Fatihah, itu ada hadis sahih mengatakan kalau benar itu doanya cepat dikabul. Orang dulu sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taati. Orang sekarang sami'na wa nanyaina. Oke, kami dengar, kami klarifikasi, kami tanya-tanya gitu. Oh yang benar Ustaz. Hai. Nah ini poinnya teman-teman. Sekarang maksud saya, sudah berapa kali kita sholat? Ruku, sujud? Banyak ya? Ribuan kali. Sudah damai belum? Sudah tenang belum? Sudah sukses belum? Bahagia belum? Oke, ukurannya 2. Kalau itu belum dirasakan sepenuhnya dengan baik. 1, kata Al-Quran boleh jadi ada yang belum khusyuk sholatnya. Oke, poin 1. 2, maaf ya dengan kalimat ini. Boleh jadi ada orang sholat yang tidak memahami, tidak mengerti apa yang ia baca dan dia lakukan dalam sholatnya. Karena ketidakpahaman itu tidak terbantulah ia untuk menghayati setiap bacaan dan gerakan sholatnya. Oke, kita pakai logika kita. Kalau Anda masuk untuk bekerja tapi tidak paham pekerjaan, mungkin selesai dengan sempurna nggak pekerjaan? Tidak. Lalu kita sholat, maaf bukan kita, ada orang sholat ada orang sholat, terus yang dia ucapkan dia nggak tahu, bagaimana bisa khusyuk? Anda berkata, Subhana rabbiyal azim, tapi nggak ngerti yang dibaca, nggak paham yang diungkapkan, bagaimana bisa khusyuk? Makanya setan seneng banget. Ada setan khusus menggoda orang sholat, namanya khanzab. Mas Dimas tolong ingatkan ya, satu waktu ya, nanti ada penting 9 jenis setan, mesti kita bahas. Ya, belum kita belajar fikih setan kan? Nah, belum. Malaikat pernah, malaikat dibahas, tapi gini, kalau Anda hanya tahu jalan yang lapang, nggak tahu jalan rusak, pas lewat situ nggak siap. Orang banyak membahas malaikat, tak pernah bahas setan. Nggak tahu, tiba-tiba aja dah kena jebakannya. 9 jenis teman-teman. Di Quran, malaikat disebutkan 88 kali, setan 88 kali. Setan memprovokasi nafsu, malaikat mensupport takwa. Takwa dan nafsu, keduanya itu, ya itu gabungannya 115 kali disebutkan di Quran. Takwa itu 258 kali dibagi 3 segmen. Segmen utamanya terkait ibadah, itu kaitannya dengan malaikat. Nanti lawannya nafsu. Nafsu 115, takwa 115. Malaikat 88, setan 88. Artinya apa? Setiap kita disupport melakukan kebaikan, maka setan memprovok untuk meninggalkan kebaikan itu. Gampangnya gini, saya bacakan hadisnya. Wa idza fa idza udzina au kama qal, kalau adzan dikumandangkan fa farra syaitanu alaihi dharat. Setan langsung pergi terbirit-birit. Karena itu orang tak sholat pun itu bisa mengingatkan yang biasa sholat. Bro, sudah adzan. Sholat dulu. Fa idza tuwiba, ada kalau adzan selesai setan balik lagi.
Jadi setan tuh nggak senang suara adzan, tapi kalau selesai dia balik lagi. Makanya yang biasa sholat pun bisa tiba-tiba menyimpulkan, tenang, baru adzan, belum qomat. Pernah begitu? Oke, baik. Nah, itu belum apa-apa karena sholat belum dimulai. Dahsyatnya, begitu Anda mau mulai, dia biarkan Anda fokus. Ya? You could focus on your prayer. Ya, Anda bisa fokus tuh siap menunaikan sholat. Dia nggak ganggu Anda, tapi ketika Anda bertakbir, fa idza kabbara, maka dia baru bertugas. Fa yaqulu syaitanu udhkur kada udhkur kada. Baru dia mulai, ingat ini ya, ingat itu ya. Jadi begitu Anda bertakbir, dia baru masuk tuh. Yang tidak ingin Anda ingat, Anda bisa ingat. Nanti sebentar lagi zuhur ya. Begitu Anda takbir, ceramah saya yang sekarang, itu akan muncul di benak Anda. Kata Ustadz Adi, setan akan menggoda Anda. Itu setan. Nanti lihat tuh. Ada lihat. Hatta la yash'urul musalli ka rak'atan yusalli. Sampai nanti ada orang sholat, dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Rubrik nggak?